Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah saham BBRI dan TLKM akan menjadi seperti saham UNVR dan HMSP? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kamu tentu sudah tahu fenomena yang terjadi di pasar saham dalam 1 tahun terakhir ini, di mana banyak saham big caps, contohnya seperti BRI dan TLKM yang harganya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tidak tanggung-tanggung penurunannya bahkan mencapai belasan hingga puluhan persen. Saat video ini dibuat, BRI ditutup pada angka 3.890, yang mana sudah turun 11,5% dalam 5 tahun terakhir. Saham TLKM ditutup pada angka 2.650 yang sudah turun 28% dalam 5 tahun terakhir. Nah, pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini, apakah ada kemungkinan harga saham BBRI dan TLKM akan bernasib seperti saham UNVR dan HMSP? Seperti yang kamu tahu, saham UNVR sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir, yaitu di angka 82,80%, dan ditutup pada angka 1290 saat video ini dibuat. Sedangkan HMSP sudah turun 69% dan ditutup pada angka 580 saat video ini dibuat. Nah, bagaimana dengan BBRI dan TLKM ke depannya? Banyak di antara kamu yang mungkin pernah berpikir, apakah mungkin harga sahamnya bisa turun lebih dalam lagi, bahkan turun hingga di atas 50%. Kita harus menunggu informasi dan realita yang terjadi nanti seperti apa. Dengan berbagai isu sentimen negatif yang ada saat ini, seperti terkait kinerja yang tidak terlalu baik, seperti adanya pembentukan dana tara yang menangani untuk saham-saham BUMN, dan berbagai sentimen lainnya. Begitu juga dengan perubahan kepemimpinan dan berbagai sentimen-sentimen negatif yang mungkin sering kamu dengar beberapa waktu terakhir ini. Nah, tapi pada video kali ini saya ingin membahas berdasarkan fakta dan data yang ada. Setidaknya kita bisa menganalisa dengan kondisi yang ada saat ini, apakah mungkin hal itu terjadi ataukah hal itu merupakan sesuatu yang sudah terlalu dilebih-lebihkan. Mari kita lihat untuk beberapa aspek pentingnya. Pertama, kita lihat dulu dari sisi pergerakan harga saham selama 10 tahun terakhir. Ini merupakan pergerakan harga saham BBRI. Bisa kamu lihat memang dalam jangka panjang, harga saham BRI masih mengalami kenaikan harga. Meskipun jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai di tahun 2024, terjadi penurunan yang signifikan saat video ini dibuat. Untuk saham TLKM juga. Nah, untuk saham TLKM bisa dilihat di sini dalam 10 tahun terakhir, harga sahamnya seperti memiliki pola yang berulang. Di tahun 2015 hingga 2016 terjadi kenaikan yang signifikan hingga di tahun 2017. Kemudian setelah mencapai puncaknya terjadi penurunan juga yang cukup signifikan hingga di tahun 2020. Tapi di tahun 2021 hingga tahun 2022 saham TLKM kembali bangkit. Dan sayangnya angka itu tidak berlangsung lama karena saat video ini dibuat harga sahamnya terus mengalami penurunan. Jika kamu melihat beberapa titik terendahnya yaitu di tahun 2015, tahun 2020, dan tahun 2025 ini bisa terlihat adanya kesamaan pada beberapa titik supportnya atau titik terendahnya. Nah, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Apakah saham TLKM ini mampu untuk naik lagi, di mana seperti pola yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya, ataukah harganya mengalami penurunan. Kemudian kita lihat untuk UNVR. Untuk UNVR sendiri merupakan grafik harga 10 tahun yang bisa kamu lihat terjadi penurunan yang konsisten sejak tahun 2018 hingga tahun 2025. Dulunya harganya pernah bahkan berada di atas Rp10.000 dan kini hanya Rp190. Sedangkan untuk HMSP, kamu bisa lihat sama seperti UNVR, grafik penurunan harganya cukup signifikan. Sempat berada di atas Rp5.000 tapi kini hanya Rp580 per lembar saham. Nah, sekarang mari kita bandingkan dari aspek PBV-nya. Apakah BBRI dan TLKM ini memiliki karakteristik yang sama dengan kedua saham tadi? Untuk BBRI ini sendiri, saat video ini dibuat, PBV-nya adalah 1,86 kali. Dan bisa dikatakan angka tersebut merupakan salah satu PBV terendah yang pernah dicapainya dalam waktu 10 tahun terakhir. Untuk saham TLKM, mari kita lihat dari sisi PBV-nya. PBV saham TLKM saat video ini dibuat di angka 1,93 kali dan menyentuh angka PBV yang lebih rendah dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2020.
Itu artinya sebenarnya ekuitas perusahaan masih tumbuh karena dengan harga saham yang sama, PBV-nya jadi lebih rendah. Bagaimana untuk saham UNVR itu sendiri? Mari kita bandingkan dari aspek PBV-nya. Nah, saat video ini dibuat, UNVR memiliki PBV sekitar 22,90 kali, yang mana angka ini juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan untuk saham HMSP, mari kita lihat untuk PBV-nya. PBV HMSP di angka 2,50 kali yang juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun sebelumnya. Nah, jadi dari aspek PBV saja bisa kita lihat tidak terdapat kesamaan antara saham BBRI dan TLKM dengan saham UNVR dan HMSP. Di mana untuk saham UNVR dan HMSP PBV-nya bisa dikatakan cukup premium, apalagi UNVR dengan PBV 22 kali, HMSP PBV-nya 2,5 kali. Untuk BRI PBV-nya 1,86 kali dan TLKM PBV-nya 1,93 kali. PBV saham BBRI dan TLKM cukup sama, sedangkan PBV UNVR cukup premium. Untuk PBV HMSP sendiri memang masih bisa dikatakan masuk akal dengan angka 2,5 kali, meskipun ada hal lain juga yang harus kamu pertimbangkan. Nah, tapi bagaimana dari aspek kinerja keuangannya? Apakah dengan PBV 2,5 kali ini, HMSP masih menghasilkan kinerja yang memuaskan di tahun 2024 ini? Mari kita lihat di sini. Untuk laba HMSP sendiri di tahun 2024 masih terupdate datanya hingga Q3 sehingga diproyeksikan mencapai 6,9 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 8 triliun rupiah. Jika kamu lihat pada beberapa tahun sebelumnya, HMSP sebenarnya pernah mencetak angka laba yang jauh lebih tinggi, yaitu 10,3 di tahun 2015, 12,7 di tahun 2016, 12,6 di tahun 2017, 13,5 di tahun 2018, 13,7 di tahun 2019. Artinya laba yang dicapai di tahun 2024 ini bisa dikatakan sudah berkurang signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu artinya dengan PBV 2,5 kali ini sebenarnya kinerja laba HMSP mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kamu tentu sudah tahu alasannya bukan? Karena sektor rokok memang merupakan salah satu sektor yang memiliki banyak sentimen negatif dalam beberapa tahun terakhir ini. Kemudian kita lihat dari sisi UNVR. Saat video ini dibuat di tahun 2024 untuk laba full year-nya sekitar 3,3 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun sebelumnya. Jika melihat data histori laba dalam jangka panjang, UNVR ini sendiri ternyata pernah mencetak laba hingga 9,1 triliun di tahun 2018. Itu artinya apabila dibandingkan dengan laba tertinggi yang pernah dicapai, memang terjadi penurunan yang signifikan untuk laba di tahun 2024 ini. Dan ingat, UNVR ini sendiri masih memiliki PBV yang sangat premium. Nah, kemudian dari dua data ini kita bandingkan dengan data BBRI dan data TLKM. Kita lihat dulu untuk TLKM sendiri dengan PBV 1,93 kali. TLKM diproyeksikan memiliki laba sebanyak 23,5 triliun hingga Q3 tahun 2024. Untuk pastinya kita harus menunggu data di Q4-nya seperti apa. Nah, untuk angka laba ini memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dengan angka 24,5 triliun rupiah. Mari kita lihat untuk datanya beberapa tahun terakhir. Jika kamu lihat di sini, dalam beberapa historical laba yang pernah dicapai di tahun 2021, TLKM pernah mencetak laba 24,7 triliun rupiah dan di tahun 2023 labanya 24,5 triliun rupiah. Itu artinya jika mengacu pada data hingga Q3 sebenarnya pencapaian laba TLKM di tahun 2024 masih cukup baik meskipun memang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Tapi penurunannya tidak signifikan dan secara nominal masih tidak terlalu berbeda jauh dengan tahun 2023 maupun laba all time high yang pernah mereka capai. Bagaimana dengan saham BBRI ini sendiri dengan PBV 1,86 kali? Mari kita lihat bersama. Pencapaian laba BRI di tahun 2024 adalah 60,15 triliun rupiah yang mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2023. Masih naik tapi hanya naik tipis. Nah, menariknya untuk saham BRI ini sendiri, laba di tahun 2024 masih mencetak laba tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan selama BRI IPO di Bursa Efek Indonesia.
Itu artinya untuk saham BRI dan TLKM sebenarnya kinerja labanya masih cukup baik dibandingkan kinerja laba UNVR dan HMSP itu sendiri. Nah, artinya kita sudah mendapat 2 poin penting. Yang pertama dari aspek PBV, BRI dan TLKM memiliki PBV yang lebih rendah dibandingkan UNVR dan HMSP. Dan poin kedua, dengan PBV yang lebih rendah, mereka mampu mencetak laba yang lebih besar dengan angka yang cukup signifikan. BRI memiliki laba 60,15 triliun. TLKM diproyeksikan labanya 23,5 triliun, UNVR labanya 3,3 triliun, dan HMSP labanya diproyeksikan 6,9 triliun rupiah. Bisa kamu bandingkan untuk nominal laba yang dicapai dan PBV yang ditawarkan. Memang untuk UNVR ini sendiri kita sudah tahu serta-merta bahwa PBV-nya tinggi. Tapi untuk saham HMSP dengan laba 6,9 triliun, PBV-nya sekitar 2,5 kali. Dibandingkan dengan saham TLKM dengan laba 23,5 triliun dan saham BBRI dengan laba 60,15 triliun yang memiliki PBV yang lebih rendah. Nah, dari dua aspek ini saja kita bisa melihat bahwa apakah mungkin BRI dan TLKM bisa seperti saham UNVR dan HMSP yang penurunannya bahkan di atas 50% dalam 5 tahun terakhir ini. Saya rasa jika mengacu pada data hingga Q4 tahun 2024, hal itu masih terlalu berlebihan. Mengingat dari dua aspek saja yang kita bahas, yaitu PBV dan labanya, BRI dan TLKM memiliki angka yang bisa dikatakan lebih menarik dibandingkan UNVR dan HMSP. Jika kita bandingkan dari aspek dividennya, mari kita lihat. Untuk dividen yield BBRI bisa dikatakan berada di kisaran angka sekitar 7 hingga 8%. Untuk angka 11,67% ini kamu harus hitung lagi dengan mengeluarkan dividen interim yang terakhir dibagikan agar hasil perhitungan lebih akurat. Untuk TLKM, potensi dividen yieldnya sekitar 6,7%. UNVR, potensi dividen yieldnya sekitar 9,15% dan kita harus hitung lagi. Untuk HMSP, potensi dividen yieldnya sekitar 11,5%. Di sini kamu lihat bahwa UNVR dan HMSP memang menawarkan potensi dividen yield yang lebih tinggi dibandingkan BRI dan TLKM. Dan tentu hal itu menurut saya pribadi cukup wajar. Mengingat dua saham ini yaitu UNVR dan HMSP, harga sahamnya sudah turun signifikan. Dan itu artinya harga yang turun akan berdampak kepada dividen yield yang mengalami kenaikan apabila porsinya bisa dikatakan sama seperti tahun sebelumnya. Tapi ingat, di tahun 2024, laba yang mereka capai mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Sehingga apakah hal itu tidak berdampak kepada pembagian dividen yang mereka bagikan? Logikanya seperti ini. Jika di tahun 2023, UNVR membagikan dividen 100% dengan laba 4,8, dan di tahun 2024 kebijakannya sama, yaitu membagi dividen 100% dari laba yang dicapai, maka dividen yang akan dibagikan bukan lagi 4,8, tapi menjadi 3,3 triliun rupiah. Itu artinya akan terjadi penurunan pembagian jumlah dividen di tahun 2024. Nah, kita tidak tahu ke depannya seperti apa karena kita harus menunggu hasil resminya berdasarkan RUPS yang akan diadakan nanti. Tapi dengan data ini kamu bisa lihat bahwa memang UNVR dan HMSP berdasarkan dividen terakhir yang dibagikan yieldnya lebih tinggi. Tapi ingat, ada penurunan laba di tahun 2024 yang artinya ada kemungkinan dividen di tahun 2025 ini yang dibagi berdasarkan pencapaian laba tahun sebelumnya akan mengalami penurunan. Sedangkan untuk BBRI sendiri bagaimana? Labanya masih naik meskipun hanya tipis. Itu artinya kita masih berpikir bahwa setidaknya dividennya bisa sama seperti tahun sebelumnya. Untuk saham TLKM, labanya memang mengalami penurunan. Itu artinya akan seperti UNVR dan HMSP, di mana dengan jumlah dividen payout ratio yang sama, berarti dividen yieldnya mungkin akan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Tapi kembali lagi, untuk hasil pastinya kita harus menunggu data RUPS nanti. Nah, dari data ini, kamu setidaknya bisa memiliki gambaran. Kita tidak boleh terlalu terpengaruh dengan berbagai isu di media sosial yang menakut-nakuti atau dengan cerita yang berlebihan. Apakah BBRI dan TLKM bisa bernasib seperti UNVR dan HMSP? Hingga kinerja tahun 2024 menurut saya belum. Atau bisa dikatakan BRI dan TLKM masih memiliki kinerja yang cukup solid. Sehingga sulit rasanya harga sahamnya mengalami penurunan yang signifikan bahkan di atas 50%.
Tapi kembali lagi, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah perusahaan ini masih mampu meningkatkan kinerjanya atau tidak? Jika ke depannya BRI dan TLKM kinerjanya turun sangat signifikan, katakanlah seperti UNVR dan HMSP yang mengalami penurunan laba drastis, maka tidak menutup kemungkinan harga sahamnya juga akan turun signifikan. Tapi apabila ke depan BRI dan TLKM kinerja mampu tumbuh lebih baik lagi, rasanya harga sahamnya bisa saja mengalami kenaikan. Nah, tapi bagaimana jika kita berbicara dari sisi skenario terburuknya? Apabila harga saham BRI dan TLKM ini turun lebih dalam lagi, katakanlah turun di atas 50%. Nah, menurut saya pribadi, apabila harganya turun tapi kinerjanya naik, itu bukan ancaman tapi merupakan sebuah peluang. Artinya, kita bisa membeli perusahaan bagus yang labanya tumbuh, yang ekuitasnya tumbuh, dan divaluasi dengan harga yang lebih rendah. Logikanya seperti ini, apabila kamu misalkan berani beli BRI di harga 5.000 dengan pencapaian laba 60 triliun, apakah kamu tidak tertarik membeli BRI jika ditawarkan di harga 3.000 tapi pencapaian labanya mencapai 70 triliun misalnya? Itu artinya kita ditawarkan untuk membeli saham yang menghasilkan laba lebih besar tapi dengan harga yang lebih rendah. Tentu saja ini kita harus pertimbangkan juga dari sisi valuasinya seperti PBV dan PER-nya. Nah, tapi di sini saya mau menekankan bahwa ini merupakan beberapa skenario yang mungkin bisa terjadi. Apabila harganya turun, kita harus bagaimana? Apabila harganya naik, kita harus bagaimana? Intinya, apapun yang terjadi di masa depan, kita harus melakukan antisipasi dan kita harus mempertimbangkan apabila hal itu terjadi, apa yang akan kita lakukan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan kamu tidak terombang-ambing dengan berbagai isu sentimen negatif dan berbagai penggiringan opini yang terjadi di media sosial. Lakukan analisa berdasarkan fakta dan data. Memang dalam jangka pendek, harga saham itu hanya ditentukan oleh supply and demand. Banyak yang mengatakan tergantung dari big money. Jika mereka beli, harga akan naik. Jika mereka jual, harga akan turun. Dan memang kenyataannya seperti itu. Tapi dalam jangka panjang, saya pribadi masih yakin bahwa harga saham akan mengikuti kinerjanya. Apabila kinerjanya naik dengan valuasi yang masuk akal, dengan perusahaan yang memiliki fundamental yang baik, tentu saja harga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan harga. Begitu juga sebaliknya, apabila fundamentalnya jelek, dengan harga yang saat ini sedang naik tinggi, akan ada masanya harga sahamnya mengalami penurunan. Untuk itu penting bagi kamu untuk terus memantau kinerja perusahaan setiap bulan atau setiap tribulan. Karena ingat, saham yang bagus di masa lalu belum tentu bagus di masa sekarang. Dan saham yang bagus di masa sekarang belum tentu bagus di masa depan. Semua saham yang kita bahas ini merupakan saham-saham unggulan yang sudah terkenal di mana-mana, yang pernah mungkin menjadi market leader dan menjadi market cap terbesar pada tahun-tahun tertentu. Tapi ingat, semuanya bisa terjadi di pasar saham. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang abadi, tidak ada yang bisa menjamin saham yang dulu bagus akan tetap bagus. Dan artinya kita harus terus memantau kinerja perusahaan secara berkala. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.